Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruangan keluarga. Dengan hati-hati, Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita akan belajar bersama yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD tema 9 subtema 2 pada pembelajaran kedua. Check it out. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruangan keluarga. Dengan hati-hati, Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruangan keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan. Meskipun berbeda-beda aktivitas, saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Nah, sahabat sekolah, di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Ayo kita pelajari dan kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti berikut ini. Nah, yang pertama ada televisi. Ya, sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Ya. Sahabat sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua, di rumah Lani ada yang namanya radio ya. Radio. Sahabat sekolah, sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio ini sebagai sarana pemasangan iklan. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Nah, lalu yang ketiga yaitu komputer ya. Di ruangan Lani ada komputer. Nah, sahabat sekolah, seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output
dalam bentuk informasi. Nah, ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer ini sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya yang sangat murah. Nah, sahabat sekolah, itulah peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Ada televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Nah, berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Nah, dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Nah, berikut ini secara umum dijelaskan mengenai unsur-unsur iklan yang baik agar menarik. Nah, yang pertama harus ada perhatian ya, unsurnya mengandung perhatian. Jadi iklan yang baik ini harus dapat memberikan atau menarik perhatian masyarakat secara umum. Yang kedua itu minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus diingatkan atau ditingkatkan menjadi minat ya. Yang ketiga yaitu keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencangkup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Berikutnya yaitu rasa percaya atau untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan. Dan yang terakhir yaitu tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar mereka membeli, agar membeli atau menggunakan produk atau jasanya. Nah, sahabat sekolah, perhatikan minuman yang dibuat oleh Siti berikut ini. Siti membuat beberapa minuman. Yang pertama air putih. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat saja, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal ya. Kemudian minuman yang kedua, Siti membuat es teh. Segelas es teh yang dibuat oleh Siti ini merupakan zat campuran heterogen. Nah, contoh campuran heterogen ini adalah ada teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Dan minuman yang ketiga yang dibuat oleh Siti yaitu air kopi. Nah, sahabat sekolah, segelas kopi yang dibuat oleh Siti pada gambar ini merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Nah, perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas itu tampak ada endapan kopi yang tidak dapat larut dengan air. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat dipahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Nah, yang keempat, Siti membuat teh manis. Nah, sahabat sekolah, segelas teh manis yang dibuat oleh Siti ini merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Nah, perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas ini tampak bercampur merata ya. Jadi tercampur dengan sempurna. Makanya teh manis ini disebut dengan zat campuran homogen. Nah, sahabat sekolah, kemudian kita lanjut lagi bahwasanya ada dua pola garis dasar pola lantai. Nah, pada saat menari, yaitu ada pola garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana, kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan yang lembut. Mari kita amati. Nah, gambar 1 ada gambar 2. Gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Ya. Nah, pola lantai yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Gambarnya seperti ini ya.
Nah, ciri pola lantai vertikal atau lurus ini adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Nah, sahabat sekolah, pola lantai diagonal seperti yang ada di gambar ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga pola lantai garis melengkung, gambarnya seperti ini. Nah, pada pola lantai garis melengkung ini penari membentuk garis lingkaran. Nah, pola lantai lengkung ini ada lengkung ular dan pola lantai angka 8 gitu. Nah, akhirnya kita sudah selesai video pembelajaran kita dan saatnya kalian mengerjakan tugas. Ada 5 soal, jawablah. Bisa kamu sebagai latihan mandiri atau perintah dari gurumu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian video pembelajaran kita hari ini. Nah, pastikan kalian sudah subscribe channel sekolah ini dan sudah tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke, cukup sekian. Saya Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.